Halo Sobat Arsi semuanya, selamat datang kembali di channel Lensapedia. Jadi di video yang kemarin kita udah ngebahas tentang tips dasar-dasar texturing di software SketchUp. Nah, video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasannya lebih lanjut. Seperti biasa, gue udah bikin daftar materi yang bakal gue bahas di video part 2 ini. Dan kalian bisa lihat timestampnya di deskripsi video. Jadi kalian bisa langsung loncat ke segmen salah satu tips yang kalian mau. Oke, langsung aja kita mulai dari awal. Nomor 6. Texturing di sisi melengkung. Untuk menerapkan tekstur ke permukaan yang melengkung, itu bisa dibilang lebih susah gitu ya daripada ke permukaan yang datar. Hal ini disebabkan karena permukaan yang melengkung di software 3D itu terdiri dari sisi datar yang jumlahnya banyak. Maksudnya gimana? Misalnya, kita coba bikin gambar lingkaran, kita bisa lihat kalau sebenarnya lingkaran ini tuh berisi dari segmen-segmen kecil berupa garis lurus. Jadi ketika lingkaran ini kita push-pull, dia bakal jadi bentuk tabung dengan sisi-sisi permukaan yang datar. Nah, jadi itu dia alasannya kenapa pas kita download model 3D ke SketchUp, modelnya itu kayak berantakan sama garis-garis yang nggak perlu, yang bakal bikin kita itu susah dan memakan banyak waktu buat texturingnya. Bahkan segmen-segmen kecil ini juga nantinya bisa ngebuat hasil akhir rendernya jadi kurang real dan kurang seperti nyata gitu ya. Solusinya gimana? Kita seleksi terlebih dahulu objek yang berantakan ini, terus kita klik kanan dan kita pilih opsi Soften Edge. Nantinya bakal muncul panel pengaturan lebih lanjut di sebelah kanan. Nah, di panel ini kita bisa atur seberapa soft yang kita mau untuk objek ini. Kalau udah, kita bisa terapkan tekstur dengan lebih mudah, lebih rapih, dan tentunya lebih bersih. Cara yang lainnya yaitu kita bisa gunakan plugin JHS Powerbar yang bisa di-download dari situs Sketchucation. Dengan plugin ini, kita bisa membersihkan objek yang berantakan dengan sekali klik dan tentunya bakal lebih cepat dan efisien waktu gitu ya. Kasus berikutnya yaitu masalah dari segi gambar tekstur atau materialnya. Gue berani tebak, kalian pasti pernah nemuin tekstur yang gambarnya putus-putus kayak gini kan? Atau malah kalian pernah ngalamin sendiri pas lagi ngasih tekstur ke permukaan yang melengkung. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kalian bisa atasi dengan cara menerapkan teksturnya ke bidang datar terlebih dahulu. Pastikan lebar dan tingginya sesuai sama bidang yang melengkung, karena hasilnya nanti bakal lebih bagus. Terus kalian seleksi dan tekan klik kanan, pilih opsi Projected Texture. Setelahnya kita sampel teksturnya dan kita terapkan di permukaan yang melengkung tadi. Dan boom, sekarang gambarnya udah mulus kayak jalan tol. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Stretching dan Reposition. Di video part 1 kemarin, gue udah jelasin kalau kita bisa atur size atau ukuran panjang dan tinggi dari suatu tekstur. Kali ini gue suguhin tips lainnya yang berkaitan dengan ukuran, yaitu kita bisa melakukan yang namanya stretching atau merubah ukuran dengan cara ditarik secara custom. Sekaligus bisa juga yang namanya reposition atau memposisikan ulang letak dari teksturnya. Caranya kita seleksi permukaan yang mau kita edit, terus kita klik kanan, pilih tekstur dan pilih position. Nah, di sini kita bakal lihat ada 4 pin yang warnanya berbeda-beda cuy. Keempat pin inilah yang nantinya kita gunakan untuk melakukan stretching dan reposition. Kalau kita klik satu kali di salah satu pinnya, efeknya bakal merubah lokasi default dari pin ini. Terus kalau kita klik dan seret pinnya, efeknya gambar tekstur ini bakal berubah. Nah, di sini gue jelasin satu persatu fungsi dari keempat pin ini. Pin yang warna merah ini fungsinya sebagai tumpuan posisi. Pin inilah yang berfungsi untuk memposisikan ulang letak atau lokasi tekstur atau yang disebut dengan teknik reposition. Dan pin yang warna hijau fungsinya untuk scaling secara proporsional sekaligus merotasi atau memutar gambar teksturnya. Dan pin yang warna biru fungsinya buat scaling juga, tapi bedanya scalingnya hanya satu arah seperti ini. Sekaligus digunakan untuk menggeser satu sisi seperti ya kayak ginilah ya.
Dan yang terakhir yaitu pin yang warna kuning. Fungsinya dia tuh untuk mendistorsi tekstur ke segala arah. Kalau kita klik kanan, kita bakal lihat beberapa opsi seperti flip horizontal dan vertikal. Dan ada opsi rotasi juga di sini. Ada juga opsi lain seperti reset ke pengaturan semula dan opsi-opsi lainnya yang bisa kalian coba-coba. Nah, itulah yang dimaksud dengan teknik stretching. Teknik ini akan sangat berguna saat kita ingin mengambil tekstur dari gambar yang tampak miring. Contohnya seperti gambar pintu ini, meskipun miring tapi kita tetap bisa gunakan untuk texturing. Pertama, kita seleksi dulu materialnya, kita klik kanan dan pilih opsi tekstur, lalu pilih lagi opsi posisi seperti yang udah gue jelasin di awal tadi. Nah, kita klik kanan lagi dan kita hapus centang pada opsi fix pinnya di sini ya. Sekarang semua pin yang tadinya warna-warni bakal berubah jadi putih kayak gini. Klik setiap pinnya satu kali dan kita cocokkan ke sudut-sudut gambar pintunya dulu. Sekarang kita bisa tahan klik di setiap pinnya dan seret kursornya sambil kita sesuaikan gambar ini ke permukaan geometri 3D model kita. Dan boom, gambarnya udah lurus sesuai yang kita mau. Oke, kita next ke tips nomor 8. Nomor 8. Texturing sisi berkelok. Ternyata ada yang lebih susah daripada texturing sisi melengkung, yaitu sisi permukaan yang berkelok-kelok. Seperti misalnya tekstur kayu pada jembatan melingkar dan aspal jalanan yang berliku-liku. Nah, bagaimana cara yang benar untuk penerapan tekstur pada media yang seperti itu? Kamu nanya, biar aku tahu ya. Caranya gampang banget guys. Terlebih dahulu kalian download dua plugin yaitu Curvilove dan Freedo Tool dari situs Sketchucation. Linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung aja cek ke situsnya. Selanjutnya langsung aja kita praktekkan. Di sini kita ada model, ceritanya ini tuh kayak jalan raya gitu ya. Nah, kita lihat tekstur aspalnya di sini cuma lurus aja kayak gini. Kita edit pakai metode stretching juga tetap aja lurus. Padahal yang kita mau tekstur ini tuh ngikutin bentuk liku-liku dari medianya. Cara mengatasinya gimana? Pertama, yaitu kita hapus terlebih dahulu tepi ujung dari model ini. Terus kita pilih kedua garis tepi kiri dan kanannya. Dan kita buat lagi sisi permukaan atau face dengan menggunakan plugin Curvilove. Dengan plugin ini, garis-garis mapping yang tadinya lurus akan terkoreksi mengikuti kurva dari garis tepi kiri dan kanannya. Setelah jadi seperti ini, barulah kita terapkan tekstur seperti biasa. Kedua, kita edit gambar tekstur ini agar mengikuti pola mapping yang benar dengan plugin Freedo Tool. Kita cukup klik tombol plugin Freedo Tool-nya, lalu kita pilih Through Paint dan kita klik pada gambar teksturnya. Dan boom, gambar tekstur yang tadinya lurus jadi ngikut berkelok-kelok. Sisanya kita tinggal edit-edit aja orientasi dan scaling gambarnya supaya lebih pas dan perfect. Oke, mungkin sampai di sini materi yang bisa gue bahas. Tekan like kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kalau ada tips lain yang kalian tahu tentang SketchUp texturing, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Atau kalian juga bisa request topik apa yang bakal gue bahas untuk video selanjutnya. See you next time guys.